Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksa semuanya, dimanapun Sobat Eksa berada, baik itu di kampus, di rumah, di kos, atau di pondok mungkin. Nanti teman-teman bisa lihat nih Eksa Podcast kali ini buat nemenin teman-teman yang sedang beraktivitas. Oke, selamat datang di Eksa Podcast episode ke-6 yang diadakan oleh Departemen Informasi dan Komunikasi HMPS Ekonomi Syariah 2024. Oke, perkenalkan saya Naini Indah Nulita, pengurus Departemen Informasi dan Komunikasi HMPS Ekonomi Syariah 2024. Oke, teman-teman bisa manggil saya Indah aja. Dan di sini saya itu akan membawakan sebuah tema dalam Eksa Podcast kali ini, di mana itu ada tips dan trik cara mengelola bisnis kecil agar tetap berkembang. Seperti teman-teman tahu ya, kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah yang tentunya itu sebagai pelopor bisnis ya, itu pasti kayak gimana sih cara kita membangun bisnis dari nol dan agar tetap terus berkembang dan eksis di era yang semakin ketat persaingan pasarnya. Nah, tentu saja di lain saya membawakan tema, juga pasti ada narasumber nih yang sudah pasti kompeten di bidang ini. Oke, selamat datang Mas. Oke, selamat datang juga kembali Mbak Indah ya. Iya, Mbak Indah. Oke, mungkin dari Masnya mau langsung perkenalan atau gimana nih enaknya? Boleh. Tapi kayaknya sudah pada kenal. Oh, udah kenal. Oke, teman-teman udah pada kenal nih sama narasumber kita nih. Oke. Kira-kira iya sih, makanya tuh nggak asing, kayak udah sering kita lihat itu, apalagi di lingkup Feby ya, kayak ya Allah ketemunya Mas ini lagi. Mungkin ada sebagian nih yang belum kenal dari teman-teman Sobat Feby gitu. Oke, perkenalan aja dulu ya. Oke, perkenalkan, halo semuanya Sobat Eksa ya. Iya, Sobat Eksa, perkenalkan nama saya Mubedi. Biasa teman-teman saya, kerabat saya dan keluarga saya manggil Mubed ya. Alhamdulillah saya sekarang sedang menempuh pendidikan S1 ataupun strata itu di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Alhamdulillah sekarang semester 5 program studi ekonomi syariah. Nah, alamat asli saya sendiri itu dari Kabupaten Pemalang. Oke, itu saja sih sedikit perkenalan kayak gitu. Anak rantau berarti ya Mas ya? Betul sekali, alhamdulillah merantau ya, walaupun kadang sebulan sekali atau 2 minggu sekali, kalau lagi pengen pulang ya pulang lah gitu. Gak apa-apa. Kan namanya anak juga pasti kan tempat pulangnya ya ke rumah. Masa ya mau pulang ke mana? Ke rumah? Ke rumah mantan. Ke rumah mantan, aduh, jangan itu bahaya itu. Iya, aman lah. Oke, namanya Mas Mubed. Oke, saya manggil Mas atau apa nih enaknya? Yang penting jangan sayang. Oh, makasih. Enggak. Nanti saya dimarahin nih, ada yang marah sama saya nih kalau saya manggil sayang. Aman-aman, jomblo kok. Oh, jomblo. Yakin nih? Iya. Ntar kalau hilang gimana yang itu? Semoga balik. Oke, Mas Mubed. Kayaknya saya sedikit tahu nih kegiatan Mas Mubed dari pagi sampai malam yang saya pernah lihat kayak Mas Mubed tuh ya paginya kuliah, terus siangnya ada rapat, malamnya tuh kegiatan gitu. Kira-kira tuh bener nggak sih kayak gitu kesibukannya? Saya akhirnya nganggur Mbak Indah. Nganggur. Akhirnya santai aja orangnya. Untuk kesibukan saya, semester 5 itu agak mulai hektik ya, karena di mana mata pelajaran itu kalau semester 1 until semester 4 itu kan kayak cuma tugas makalah kelompok. Nah, sekarang itu kayak lebih ke individu, buat artikel, jurnal dan lain sebagainya. Kayak sekarang juga ada metode penelitian itu terkait ya ekonomi syariah. Kita dituntut untuk mempersiapkan judul biar cepat lulus, biar nanti kita bangun usaha gitu dari nol dan nantinya bisa berkembang untuk kemaslahatan umat kayak gitu. Tadi yang terkait dengan metode penelitian, suruh buat judul ya Mas? Kayaknya saya kan juga semester 5 nih. Kayaknya sebelum membuat judul tuh kita nyari masalah dulu gak sih? Oke, ya betul. Padahal masalah tuh udah banyak, kenapa kita nyari-nyari gak nemu-nemu nih? Iya betul. Masalahnya itu sih kita kurang cari tahu informasi kayak gitu. Apalagi sekarang ya, saya pengennya neliti terkait kayak wirausaha muda biar nanti ke depan itu Indonesia banyak pengusaha, bukan pekerja saja, tapi kita itu apalagi kita dengan latar belakang ekonomi syariah itu dituntut untuk bisa menjadi
pengusaha ataupun punya usaha sendiri, dan nantinya walaupun usaha kita kecil itu kita jadi bosnya, bukan jadi karyawannya kayak gitu. Iya. Karena kita dituntut banyak banget nih jadi mahasiswa ekonomi ya. Kayak berat. Kalau di jalannya enteng kok. Oke. Kan saya masih pemula ya Mas, jadi kelihatannya berat banget ini. Santai aja, aku juga masih muda, ini masih 20 tahun lah. Aku masih 17 sih. Tambah 3. Oke, gimana tema hari ini nih? Oke, kan tadi kan ada tema ya, tips dan trik cara mengelola bisnis kecil agar tetap berkembang. Kayaknya sedikit ada latar belakang dari Mas Mubat terkait bisnis nih, apalagi tadi ada CEO Departemen Equity. Ya sendiri, alhamdulillah saya itu koordinator dari salah satu departemen di HMPS Ekonomi Syariah sebagai koordinator bidang ekonomi dan kewirausahaan, di mana saya juga memiliki anggota. Nah, saya sendiri di Amanati jadi koordinator kayak gitu. Kita salmet ya. Iya dong. Win pride. Oke. Berarti kan kayak udah pas banget nih sama ibaratnya kayak jabatannya Mas Mube di HMPS, terus kayak latar belakangnya Mas Mubet yang dimana kayak pengen berbisnis menjadi seorang kayak bos muda gitu ya Mas ya. Mungkin kayak ini cocok banget nih dengan narasumber kita kali ini. Mungkin sebagai mahasiswa nih atau Mas Mubet nih sebagai yang kayak mau membangun sebuah bisnis yang dari nol sampai berkembang pesat gitu ya. Mungkin apa sih yang bisa dilakukan agar bisnis kecil yang Mas mau bangun itu tetap relevan, tetap eksis di tengah persaingan pasar yang semakin ketat pada saat ini? Biar tetap berjalan ya, walaupun bisnis berjalan itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke saya jelasin terkait hal pertanyaan itu, saya sedikit cerita sedikit ya, biar teman-teman paham perjalanan saya. Gitu. Perjalanan gitu, jalan-jalan kayaknya ini. Oke, saya sendiri alhamdulillah sekarang ya sedikit memiliki bisnis ya. Saya nama bisnisnya itu bisa dicari ya di Google ataupun di alamat saya itu mushop.com. Itu Mushop itu singkatannya M-nya itu Mas Ubed, MU-nya itu Mas Ubed, terus shopnya itu online shop, di mana saya singkat jadi mushop.com, di mana di situ menyediakan layanan perjalanan. Kita ada menyediakan pengisian pulsa, terus token, terus top up. Ini sekarang kan banyak teman-teman kayak top up game, terus juga ada top up e-wallet. Nah, di situ kan menjadi peluang. Nah, saya di situ masuk. Nah, pada saat kuliah ini juga masih berkembang kayak gitu. Selain itu juga dari semester awal sampai sekarang juga selain perjalanan itu saya juga di bidang kuliner, kayak ada 2 produk yaitu piscok dan juga dan semacamnya itu yang manis-manis namanya lupa itu, walaupun brandnya belum tak kembangin. Ini nanti semester 6 kemungkinan itu mau tak kembangin kayak gitu. Nah, awal mulai dari MU Shop berdiri itu pada saat saya MA itu sederajat sama SMA SMK. Alhamdulillah waktu itu kan kita pada saat 2020 itu kan namanya ada corona ya, pandemi COVID. Nah, di situ dimana saya baru kelas 10 semester 1. Nah, waktu itu tiba-tiba pemerintah kan memberikan regulasi bahwasannya harus daring ataupun secara online. Nah, di situ saya ngikutin dari pemerintah, dari sekolah juga. Di situ kan harus online. Nah, di situ saya menganalisis peluang. Di situ, gabut nih, biar cari cuan gimana nih, apalagi lumayan buat ya nongkrong sama temen dan main sama ya ayang gitu, misalnya bisa gitu. Iya, ayang udah punya ayang nih ternyata nih. Waktu itu. Sekarang kemana? Lagi proses. Nah, waktu itu kan daring, pastinya semua siswa, semua mahasiswa juga, dosen, guru itu kan membutuhkan namanya kuota. Waktu itu kan wifi ya kan lumayan mahal dan juga masih ada keterbatasan kayak harus di rumah saja dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, waktu itu saya di situ membuka usaha, di situ membuka layanan untuk pengisian data kuota. Nah, di situ alhamdulillah sampai lulus, alhamdulillah saya menghasilkan beberapa uang tanpa meminta dari spesial orang tua ataupun keluarga. Sampai saat ini alhamdulillah bisnis itu tetap berjalan kayak gitu. Alhamdulillah sampai dari awal masuk, walaupun saya UKT 0 ya, tapi kan ada biaya-biaya lain kayak
kita jalan ke sini, kos dan juga makan itu kan harus kita pikirkan. Nah, di situ alhamdulillah pemasukan dari bisnis saya yang jalankan yaitu di musat.com itu kayak perjalanan. Nah, untuk biar bisnis itu kan kayak skalanya kecil ya, tapi kan tetap berpenghasilan itu sebagai tetap dinamakan usaha. Nah, biar tetap relevan, itu yang pertama pasti kita harus fokus pada penguatan produk kita. Kayak misalkan kita produknya apa saja jelas loh. Kita misalkan pulsa, listrik, top up dan lain sebagainya itu produk kita jelas. Nah, biar kita tahu apa saja siapa saja yang menjadi target kita. Misalkan kita sebagai mahasiswa, target kita mahasiswa, dosen ataupun teman asrama. Aku kan sekarang lagi di asrama, ataupun teman-teman juga teman kelas, ataupun saya juga ikut organisasi lumayan lah beberapa, itu menjadi penopang biar tetap relevan. Selain fokus pada produk, yang kedua itu terkait inovasi. Ataupun terkait pemasaran. Nah, biasanya itu kan kayak cuma beli 5.000, beli 10.000. Nah, saya itu terkait inovasi kayak promo setiap Jumat, misalkan ada potongan berapa persen, ada misalkan bundling setiap kegiatan, kayak gitu menjadi bisnis itu tetap berkembang kayak gitu sih, biar walaupun kecil berpenghasilan tetapi terus eksis loh. Lumayan kan buat beli baju, terus nongkrong sana sini kan tanpa minta dari orang tua ataupun keluarga, itu kan menjadi sebuah kemandirian yang kita inginkan selaku mahasiswa kayak gitu kan. Terus gimana Mbak Indah? Oke. Tadi sempat notice nih, kayak kalau pakai uang sendiri tuh kayak, kalau menurut saya ya, kalau kita kayak misal beli sesuatu, kalau nggak jajan pakai uang sendiri itu kayak rasanya tuh lebih kayak bangga ya bisa hasil keringat sendiri. Iya, keringat gitu, sendiri dimakasih kayak aku udah gede, aku udah bisa kayak dapat uang sendiri gitu. Nah, minta kayak sebuah kebanggaan nggak sih Mas Mubet? Oke, betul sekali. Alhamdulillah saya juga selain usaha kayak juga pernah di semester 3 itu ya. Dulu kan semester 1 sampai semester 3 itu mondok. Iya. Nah, waktu itu belum kerja tapi tetap ini emisat tetap berjalan. Semester 3 saya keluar dari pondok ya, sawan sana sini. Habis itu kerja. Nah, itu ketika selain kita usaha dapat kerja juga, kita dapat uang, itu menjadi kayak kebanggaan buat kita sendiri. Alhamdulillah waktu itu saya beli sepatu, alhamdulillah sampai sekarang itu awet yang saya sekarang itu benar-benar kayak rasa kebanggaan sendiri. Selain itu juga kayak beli tas, beli keperluan-keperluan kita dari uang hasil keringat kita sendiri, itu kayak bangga loh. Nanti apalagi sampai lulus dengan hasil usaha kerja keras kita, hasil keringat kita, itu menjadi kayak SE-ku karena sendiri, bukan karena bantuan orang tua ataupun bantuan orang lain. Itu menjadi impian saya sendiri sih kayak gitu. Ya, tadi berarti kan kayak masih pembisnis muda ya? Iya, pengennya ya usaha muda, nanti nikah muda udah sukses. Nikah muda udah punya aset nih, udah punya rumah, udah punya kendaraan gitu ya. Udah punya usaha yang udah ada dan tinggal dikembangin bareng-bareng sama apa nih, keluarganya? Iya, keluarga kecil. Oke. Pembisnis muda yang dimana kita tahu ya Mas, di zaman sekarang tuh kayak udah banyak nih para pembisnis muda kayak cuma titel doang gitu. Otomatis kan banyak nih persaingan di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh deh, mungkin Masnya di sini, terus ada teman Mas yang sama-sama mempunyai bisnis yang sama di bidang jasa, mungkin di bidang tadi ada pulsa, e-wallet, terus top up apa segala macam. Mungkin nantinya Mas tuh bakal menghadapi namanya sebuah tantangan atau rintangan lah gitu. Mungkin apa aja sih Mas tantangan yang Mas hadapi selama ini? Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang dulu, kan ini juga MU Shop ya? Itu udah lama ya dari MA. Berarti 4 sampai 5 tahun lah itu ya. Kan termasuk jangka yang panjang ya. Ya lumayan lah. Oke nih, lumayan panjang. Mungkin tantangan apa aja yang pernah Mas itu kayak lewati gitu selama Mas memegang Musaf ini. Oke, tantangannya pasti kita kayak kurang konsisten sih, kayak apalagi jualan ya. Kalau sebagai mahasiswa kan ada kesibukan kuliah, apalagi saya ikut organisasi lah, katanya itu aktivis, tapi ya masih kayak gini-gini aja lah gitu. Biar itu sih menurut saya tantangan itu kurangnya konsisten dalam berjualan. Kayak misalkan
aku sendiri kan untuk promosinya itu di media sosial, baik di story WA ataupun story IG. Itu juga menjadi salah satu tantangan saya, itu harus konsisten terhadap jualan kita. Kayak misalkan posting, saya bikin status itu pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa, kayak gitu. Kadang yang nggak konsisten selain saya kesibukan sendiri juga kayak males loh, kayak walaupun posting itu tantangan paling utama saya itu kayak nggak ada pembeli, kayak konsumnya kok sehari cuma satu, untung 5.000 apa untung berapa, kan kayak males lah, mending buat dipakai sendiri aja. Itu sih sedikit kayak tantangan itu. Kurang konsisten ya, kayak susah nggak sih Mas kalau konsisten tuh? Iya, konsisten itu ya harus benar-benar diniatkan kita, usaha itu ada tujuan yang jelas. Misalkan aku pengen biar financial freedom pas kuliah ataupun pas lulus nanti, kayak gitu sih. Ya terkait tadi tantangan yang dihadapi oleh Mas Hubert sendiri gitu. Kan ya pasti ada lah yang namanya juga mau usaha, mau bisnis, nggak ada tantangan itu nggak mungkin gitu ya rasanya. Iya, pasti tantangan banyak banget, godaan males itu ya, sih terutama. Itu sih, terutama males. Tuh, itu susah banget dihilangin dari kayak udah mendarah daging di diri ini gitu ya. Mungkin dari tantangan yang udah tadi Mas sebutin, kira-kira apa nih kayak upaya atau strategi apa yang bisa Mas Hubert lakukan buat gimana sih biar kayak tantangan itu tuh bisa diminimalisir gitu. Ada solusi ke depannya. Iya, solusinya apa gitu. Nah, kadang itu yang sebutkan itu satunya itu kurang konsisten ya. Kurang konsisten itu kita harus manajemen waktu yang jelas, apalagi dengan kita usaha, kerja sama kuliah itu kan 3 proporsi yang berbeda. Itu yang pertama itu manajemen waktu yang jelas. Kayak misalkan kita waktunya kuliah, fokus kuliah. Waktunya kita buat rapat organisasi, fokus rapat organisasi. Dan yang ketiga, ketika kita untuk waktunya kita meluangkan untuk bisnis kita, ya kita luangkan. Itu yang pertama terkait manajemen waktu. Kita menempatkan waktu pada posisinya, waktunya sama ayang-ayang, nongkrong-nongkrong sama teman-teman, kayak gitu, biar tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi menempatkan sesuatu pada waktunya, kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kembali ke kita, tujuan kita ataupun niat kita di awal, biar kita kadang malas, tapi aku pengen beli motor hasil kerja kerasku, aku pengen financial freedom, kayak gitu sih, biar untuk menghadapi masalah tadi kurang konsisten, kayak gitu Mbak Indah. Manajemen waktu sama kita lihat tujuan sama kenapa aku sudah memulai saat ini tuh sampai saat ini, kan beribu panjang jalan. Iya, padahal yang panjang masa yang harus berhenti di tengah jalan kan, kayak rasanya itu kayak usaha yang sebelum itu kayak sia-sia banget. Betul kayak gitu. Terkait tadi yang kayak financial freedom, kayak mungkin kayak misal saya pribadi ya, kayak saya perempuan yang dimana otomatis banyak nih list yang pengen dibeli atau apa. Wishlist ya. Wishlist gitu ya wishlist. Mungkin kayak dengan kayak ngelis kayak bisnis, kayak list apa aja yang pengen kayak misal beli apa, beli tas, beli baju, dengan kayak kayak misal kita lagi usaha nih, terus kayak kita ada yang sesuatu yang pengen dibeli, kan otomatis ayo kita bisa, maksudnya kayak ayo jangan malas, kita ada wishlist yang harus diwujudin gitu ya. Betul. Kayak keinginan kita selain financial freedom itu kayak wishlist ya. Tadi aku sendiri kan kayak pengen lihat teman-teman udah punya motor sendiri. Saya udah punya motor, tapi kan ya menurutku pengen di-upgrade ya. Pengen di-upgrade. Nah, gitu. itu kan kayak menjadi kayak penyemangat diri sendiri. Aduh, ini iri sama teman buat kebaikan kan boleh. Nah, di situ kayak usahaku harus kembangin lagi nih biar tetap berpenghasilan walaupun sedikit jadi bukit kan, kayak gitu. Nah, tadi ada tambahan lagi nih terkait solusi, kayak kita itu, aku sendiri usulnya itu untuk selain manajemen waktu tadi itu journaling loh. Misalkan agenda kegiatan besok nih, hari ini misalkan suruh jadi narasumber. Narasumber nih di Action Podcast. Misalkan paginya aku ada roan di asrama gitu untuk bersih diri juga dan lain sebagainya. Terus terus habis ini juga ada rapat di organisasi lain, dan juga malamnya harus journaling lagi untuk besok pagi. Kayak aku tuh kegiatan biar usaha jalan, kerja jalan, sama itu kuliah juga jalan, itu saya
skala prioritas juga, kayak journaling dulu lah. Ini jam ini aku harus ini, siangnya harus ini, sorenya harus ini, biar kayak tetap semua jalan. Kadang kan anak organisasi, kerja dan juga kuliah itu salah satunya pasti jadi korban. Nah, saya nggak pengen itu 3 komponen itu tadi salah satunya mangkrak ataupun tidak berjalan, kayak gitu sih tambahannya. Jadi kayak satu kali dayung, bilang gimana? Gimana sih Satu bahasanya? kali dayung, semua dermaga terlewati semua, ini kayak gitu Ya, lah. gitu lah ya. Tiba-tiba lupa ini kata-katanya. Kayak Oke. gitu. Terus gimana Mbak Indah, gimana lagi? Gimana? Sibuk banget ya kelihatannya nih dari pagi. Dari pagi sampai malam ada aja jadwalnya. Itu sih visi saya sendiri itu saya tanamkan dalam hati saya itu bermanfaat bagi orang lain, karena ada suatu hadis ini riwayatnya juga saya lupa, itu ada karena kita anak UIN harus khairun nas anfa'um linnas, seapik-apiknya uang sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi saya punya cita-cita itu saya pengen punya PT sendiri, usaha sendiri, punya nanti punya karyawan biar untuk bermanfaat bagi orang lain kayak. Karena sekarang itu dalam penelitian Gen Z sekitar 6 juta lebih itu lulusan S1 ataupun SMA itu banyak yang nganggur. Nah, saya pengen menolong mereka. Selain sebelum menolong mereka, saya pengen mewujudkan diri saya sendiri gitu sih. Mas Muban mau membangun sebuah perusahaan. Kita aminkan boleh? Sobat Excel semuanya? Amin. Semoga terwujud ya nanti. Amin. Sobat Excel bisa daftar nih di perusahaan Mas maupun Muban. ataupun jadi investor juga Jadi nggak apa-apa. boleh jadi investor. Mau nanam saham boleh? Boleh dong. Nanti kita perusahaan jadi Evo dulu Iya. biar bisa TPK gitu. Betul, oke. Terus tadi di mana usaha kerja kan pasti keuangan itu menjadi kayak misal kita mau bikin usaha nih, mau bangun usaha, keuangan jadi titik utama, bukan titik utama sih, tapi kayak gimana kita mau membangun usaha tapi keuangan itu nggak ada. Betul. Ya, kayak apa-apa tuh butuh uang gitu. Ya walaupun uang bukan segalanya ya, cuma Tapi segalanya butuh uang. Iya. betul. Gitu. Mungkin gimana nih cara Mas Mubet kayak mengatur keuangan Musop ya tadi, Iya, kayak biar betul. tetap berjalan, memutar gitu, mengalir gitu. Biar ada timbal baliknya, kayak ada keuntungannya juga, terus ada modal yang bisa diputar kembali gitu. Oke. Berarti gimana caranya kita tips mengenai keuangan di usaha ya? Iya. Oke, ada 2 poin yang harus teman-teman catat. Dimana yang pertama itu penganggaran yang jelas. Dimana kita untuk anggaran itu harus ada modal. Misalkan modal buat jasa saya kan ada di itu ya, Musop itu kayak harus ada jasa misalkan 1 juta untuk modal. Nah, biasanya itu yang menjadi nanti itu rugi itu antara modal sama uang pribadi itu kecampur. Iya. Nah, itu yang pertama itu harus ada penganggaran ataupun modal yang jelas. Yang kedua itu pemisah antara uang pribadi dan juga uang usaha. Misalkan nih, walaupun kadang setiap hari closing, setiap hari banyak pelanggan, tetapi ketika uang pribadi dan uang usaha dicampur itu, loh, kok banyak pelanggan tapi tetap rugi, uangnya kemana gitu. Misalkan kita nongkrong, uangnya nyampur, kita beli ini nih, beli kopi nih sama ayang, sama pacar, sama teman-teman organisasi, itu yang menjadi loh, uangku, apalagi pas malam-malam, uangku banyak pemasukan tapi kok banyak pengeluaran juga, ini uang usaha mana, uang pribadi ini mana. Nah, itu menjadi salah satu titik fokus teman-teman ini yang mau usaha ataupun yang sedang berusaha mengenai masalah keuangan itu. 2 tips itu terkait kayak penganggaran modal yang jelas, dan juga kedua itu pemisah antara uang pribadi dan uang usaha. Itu benar-benar fundamental sekali dalam mengenai keuangan itu, biar tetap walaupun modal sedikit, apalagi terkait modal banyak ya, kita harus tetap benar-benar ada pemasukan, pengeluaran yang jelas. Saya sendiri juga memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang, kayak aku download aplikasi yang buat mencatat pengeluaranku, buat modal berapa, pemasukan perharinya. Misalkan saya kan pelanggannya sudah tetap ya, kayak teman-temanku itu misalkan minta ditransfer dulu, besoknya baru dikembaliin, kayak gitu kan harus pencatatan yang jelas ya, catatan hutang lah kayak gitu sih Mbak Indah terkait keuangan yang jelas, intinya kayak gitulah.
Jadi kayak harus dipisah ya, karena kadang tuh kalau udah nyampur, kalau udah pegang uang banyak tuh kayak pengen jajan sini, pengen Iya, jajan situ, betul. pengen beli ini, beli Apalagi itu. kalau misalkan ada sale ataupun Iya. Shopee apa 11-11 ini Promo, kemarin promo. ya. Diskon Nanti tuh. 12-12 juga ya. Aduh. Diskon itu yang bikin udah nggak bisa gitu. Intinya kita harus benar-benar kalau pengen sukses ya kita harus mengatur keuangan dengan bijak dan baik lah kayak gitu. Oke, nyambung tadi tentang keuangan dan pelanggan. Iya, Ya, betul. kayak nyambung ke pelanggan. Kan otomatis kalau kita mau bikin usaha tuh kayak harus yang namanya apa ya, koneksi atau kayak mencari pelanggan itu loh. Gimana sih cara kayak membangun koneksi atau enggak kayak menarik pelanggan lah biar mau beli produk kita atau beli jasa kita gitu. Berarti cara promosinya biar Iya, kita promosi pemasaran. kita udah modal banyak biar penghasilan kita tetap banyak juga gitu. Alhamdulillah yang saya lakukan di mana di MA saya sendiri itu pernah jadi ketua OSIS, jadinya dekat sama guru, sama teman-teman aktivis, sama semua siswa juga di MA aku. Terus sekarang alhamdulillah dari semester awal sampai semester 5 ini itu saya ikut organisasi juga. Nah, dampak dari saya ikut organisasi baik dari MA ataupun ini sampai kuliah itu sangat signifikan buat bisnis saya, dimana ketika saya punya relasi yang banyak, bisnis saya ikut berkembang loh. Misalkan pastinya semua orang kan butuh berjasa, itu yang saya sebutkan ya, ataupun yang saya miliki itu menjadi keuntungan banyak sekali ketika saya ikut organisasi. Intinya bagi teman-teman yang mau organisasi memiliki banyak sekali keuntungan. Salah satunya ketika Anda punya usaha itu bisa membantu untuk membranding gitu. Selain organisasi juga pamflet promosi-promosi di media sosial maupun e-commerce yang sedang tren sekarang itu harus kita jalankan itu sih Mbak Indah gitu. Apalagi kalau kita ikut organisasi tadi ya, jadi teman-teman Gen Z ya kan otomatis kayak nggak bisa jauh dari yang namanya gadget atau Iya, handphone. betul. Walaupun mungkin udah ada teknologi wifi ya, tapi kan nggak semua tempat ada wifi-nya gitu. Otomatis butuh lah yang namanya data, Betul. kuota data ya gitu Intinya lah. apalagi kalau kita sering main kan butuh data, terus juga kadang teman-teman saya itu buat top up itu Game, ML game dan lain ya. sebagainya kayak gitu kan Hiburan. lumayan juga. Hiburan ya. harus sering nongkrong nih kayaknya. Iya, betul sekali. Nongkrong plus promosi tentunya. Jadi kayak kita ngeluarin uang buat nongkrong, kita juga dapat penghasilan dari teman-teman kita yang top up. Betul, Nah, itu top up game atau Iya, apa. kita tetap gaul, usaha kita tetap jalan. Iya, betul. Itu pikiran anak ekonomi sekali ya. Nah, ini salah satu saya masuk ke ekonomi syariah, prodi ekonomi syariah itu saya pengen jadi pengusaha itu salah satu ekonomi nanti kayak apalagi fakultas ekonomi dan bisnis Iya. Islam kayak gitu. Semoga sih terwujud ya itu loh. Amin. Lagi planning sekarang walaupun nanti lagi ini nambahin modal lah sedikit ya gitu. Anak-anak ekonomi itu nggak jauh dari anak-anak ekonomi itu nggak jauh dari yang namanya uang. Betul Uang, sekali, ya. untung. Fulus. Ya. Hidup itu perlu fulus dong. Nah, sekarang itu saya juga selain usaha saya juga diamanati ya sekarang di General Manager salah satu laboratorium di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam itu setiap hari megang uang. Apa itu? Di mana Namanya nih? di FEBI, Oh, di FEBI. UNCZ, di mana ada namanya laboratorium Islamic Banking Laboratory biasa itu ada yang sekelas KSPPS lah, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, di mana di situ ya megang uang setiap hari. Selain bisnis saya juga ada tanggung jawab di situ. Dan bagi teman-teman misalkan yang mau usaha ataupun beli apapun kesusahan bisa hubungi saya ya. Manajernya langsung nih. Langsung tampil nih manajernya di sini. Oke, intinya saya setiap hari bergelut dengan uang, walaupun uang orang lain itu menjadi doa saya sendiri, rezeki saya lancar. Ya, semoga besok bisa megang uang segini banyaknya, uang sendiri, uang ratusan pribadi. juta ataupun ratusan triliun. Wah, nanti ya. amin. Amin. Oke, Oke, kayak gitu sih Mbak Indah terkait tadi ya strategi ataupun biar kita koneksi secara usaha kita itu luas, ikut organisasi dan juga promosi dan juga manfaatkan apa yang sedang kita tanggung jawabkan sekarang kayak gitu sih. Oke.
udah banyak banget nih penjelasan dari Mas Mubet ya, panjang lebar kali tinggi malah nih. Apa nih rumus apa nih? Panjang lebar kali tinggi nih. Luas itu. Oh, luas ya. Udah banyak banget yang bisa kita ambil ya teman-teman dari apa yang tadi Mas Mubet sampaikan. Dan semoga apa yang tadi Mas Mubet sampaikan itu teman-teman bisa tangkap, bisa dan diharapkan sih bisa menerapkannya di kehidupan teman-teman semuanya, sobat Excel semuanya gitu. Ini udah jam berapa nih Mas? Oke, ini kayaknya udah setengah jam katanya setengah tadi jam. tim produsernya Iya. setengah jam aja Tadi kata gitu. produsernya kayak udah selesai, waktunya udah habis gitu. Lainnya banyak, tetapi karena kecukupan waktu ya, mungkin itu dasar yang sangat harus diterapkan ketika kalian teman-teman mau ataupun sedang melakukan usaha kecil ya gitu, biar nanti jadi besar kayak gitu sih. Mungkin karena tadi dari tim produsernya udah bilang cukup ya udah kita cukupkan ya, kita ikuti aja lah ya, daripada kita kena marah di sini. Tiba-tiba nanti ini dimatiin kan nggak lucu kalau belum selesai. Aman. Oke. Ini ada closing statement apa gimana Mbak Indah? Ada nih. Oke. Mungkin sebelum nanti Mas Mubet closing statement, aku mau menyimpulkan dari apa yang tadi Mas Mubet udah sampaikan gitu. Oke, sebelum Mas Mubet closing, saya mau menyimpulkan ya. Tadi Mas Mubet udah bicarain gimana tentang kita sebagai mahasiswa ekonomi itu bukan dituntut sih, kayak ya harusnya itu sebagai pengusahanya, sebagai pemiliknya, bukan sebagai karyawannya. Sebenarnya nggak harus mahasiswa ekonomi, tapi semua kalangan, semua generasi, semua mahasiswa lah, nggak harus mahasiswa sih. Semua orang itu kalau bisa, ayo kita ciptain lapangan kerja, bukan kita yang kerja gitu loh. Itu kayak itu bakal lebih bermanfaat dan bakal lebih menantang gitu. Kan katanya kan Gen Z suka tantangan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan usaha juga pastinya kita harus kayak memikirkan tantangan apa yang harus dihadapi, itu solusi apa yang harus kita ambil buat meminimalisir adanya tantangan tersebut. Salah satunya itu dengan kayak misal kita berinovasi dari produk kita, kayak misal jangan plek-ketiplek kita menuju produk orang lain, atau mengambil referensi boleh, cuma sebagai referensi aja, bukan mencontoh plek-ketiplek. Terus kayak misal tentang pelanggan nih, otomatis kan kita rebutan pelanggan, apalagi persaingan pasar semakin ketat. Nah, dengan adanya relasi, tadi Mas Mubet juga bilang organisasi atau enggak sesuatu yang sedang kita pegang lah. Nah, kita manfaatkan dengan baik untuk kita memasarkan, kita marketing, kita promosi apa yang kita punya, usaha apa yang sedang kita jalani. Itu kan juga termasuk kayak cara untuk mengembangkan bisnis. Iya, bisnis untuk kayak narik pelanggan gitu loh. Jadi kayak kecil nggak apa-apa, yang penting tetap berjalan, tetap eksis, daripada tiba-tiba besar rugi terus, besar juga. rugi besar juga kan. Ya Allah gitu. Oke, mungkin sedikit aja, itu aja intinya. Mungkin saya cukupkan, tapi sebelum saya cukupkan mungkin ada closing statement ya dari Mas Mubet sendiri. Sedikit udah disampaikan sama Mbak Indah. Iya. Kesimpulan banyak juga terkait tadi disampaikan. Closing statement dari saya, ketika kita mau mulai usaha, niatkan ikhlas untuk bermanfaat bagi orang lain, karena tadi saya juga sebutkan khairunas anfa'ulinas, bagus-bagusnya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita niatkan kebaikan, insya Allah ada jalan. Ketika kita mau berusaha itu harus selain niat, kita harus juga punya tujuan yang jelas, biar kita ketika di jalan kan fase naik turun tuh, biar kita tetap eksis dan konsisten seperti itu. Apalagi calon-calon pengusaha muda, kita harus survive apalagi perkembangan zaman sekarang kan ada artificial intelligence ataupun kita kenal dengan AI. Nah, itu menjadi sangat instan. Nah, kita menjadi Gen Z itu menjadi sangat malas karena udah enak ini, nanti tinggal cari di ChatGPT, Perplexity, Gemini dan lain sebagainya. Itu menjadi kekurangan kita, walaupun ada baiknya. Intinya kita kembali lagi terkait niat dan tujuan kita yang jelas kepada para calon pengusaha muda kayak gitu. Itu saja, terima kasih dari saya. Intinya semangat buat kalian yang sedang merintis, karena kita bukan pewaris, karena kita itu sebagai perintis gitu. Dari nol, bukan melanjutin ya teman-teman ya. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mbak Indah selaku host. Oke, terima kasih ya Mas Mubet yang udah menyempatkan waktunya nih buat ngobrol bareng, buat sharing-sharing nih sama teman-teman sobat Excel semuanya juga.
kayaknya sedikit menyita waktunya nih di tengah Nggak apa-apa, kesibukan Mas Bubet. aman, santai. Oke, kan terima kasih Mas Bubet sudah menyempatkan waktunya, sudah mau dan berkenan buat kita sharing bareng di sini. Oke, terima kasih dari saya Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, dadah.